Selamat datang di TNC, Topic and Concern. di mana kita akan membahas hal-hal yang menarik secara singkat, padat, dan jelas. Kenapa sekolah itu penting? Biar lu nggak bego. Tolong dielaborasi, Bapak Charlie. Ya, jadi kamu tahu 1 tambah 1 itu berapa. Jadi waktu kamu ke warung, terus pas duitnya dibalikin, kamu tahu nih exact number duit yang harus dibalikin ke kamu tuh berapa. Jangan dibohongin sama orang-orang. Kan bisa lewat les-lesan. Kan bisa lewat orang tua kalau as simple as 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak semua loh orang tuh mau ngajarin. Beneran. Jadi untuk orang tua yang gak mau ngajarin lebih baik anaknya disekolahin. Tapi kalau orang tua yang mau ngajarin anaknya gak usah disekolahin. Betul. Kayak kamu bilang kamu pengen homeschooling anak-anak. Kalau bisa kamu sendiri deh yang ngajarin gitu. Iya kan? Jadi sekolah itu gak penting. Sekolah itu nggak penting sih buat aku. Terus kenapa kamu sekolah? Karena emang sistem pendidikan waktu aku kecil mengharuskan semua anak yang di usia itu untuk sekolah. Karena menurutku sekolah terbaik adalah sekolah kehidupan, di mana kamu belajar atau mengerjakan sesuatu yang emang kamu suka dan kamu bisa dan kamu kembangin itu. Gitu sih. Karena sistem pendidikan di Indonesia itu cahaya. Kita bahasnya jadi kayak tapi benar loh. Maksudnya ini udah banyak sih orang yang ngomong hal ini. Tapi sistem pendidikan kita di Indonesia menurutku ngincarnya adalah orang yang pintar menghafal. Orang yang textbook. Tapi nggak yang praktikal. Mereka taunya, oke, gue hafalin buku ini, kalau di ujian keluar gue selamat, kalau nggak di ujian keluar gue nggak selamat. Makanya aku suka banget pas aku lagi kuliah. Karena nggak textbook. Karena mengandalkan apa yang kita mengerti. Terus implementasinya kayak gimana. Karena waktu di dunia kerja ya, semua teori-teori yang luar biasa yang kita pelajari di sekolah nggak keluar, Cuk. Yang keluar itu adalah gimana cara menjilat pantat bosmu, misalnya kayak gitu. Gimana menjadi orang yang sangat diplomatis. Gimana berkata baik walaupun hati kamu tuh lagi ancur-ancurnya, remuk-remuknya, nggak suka-sukanya sama teman kerja kamu yang udah nambahin kerjaan ke kamu. Betul? Itu sih yang harus kamu pelajari. Skill kehidupan kamu yang harus lebih ditonjolkan ketimbang teori-teori yang kamu pelajari di sekolah. Oke, kamu kesel banget nih, meresapi banget ini. Pak Nadiem, tolong Pak Nadiem. Loh. Kok Pak Nadiem? Jangan dong. Tapi kayaknya Pak Nadiem sama aku tuh bakal sejalan deh. Ya. Aku setuju sama Pak Nadiem yang anak kuliahan, anak kampus harus lebih banyak magang. Karena aku belajar banyak banget di magang. Kalau aku bisa ngerti dan faham magang itu dapatnya sebanyak itu, aku nggak bakal langsung tekan kontrak dan stay di satu company. Aku bakal magang sampai aku tahu, oh ya ini loh yang aku pengen, baru aku stay. Kalau menurutmu gimana? Aku setuju sih sama beberapa poin kamu yang bilang fokusnya harusnya lebih ke ilmu praktikal. Tapi sebagai kalau kita ngeliat sekolah sebagai institusi yang formal, itu diperlukan karena di sekolah itu anak-anak kan bakal ketemu banyak orang. Ya. Nah, dari situ sih bibitnya untuk mereka belajar gimana caranya bersosialisasi menurutku. Tapi memang betul dari pelajaran harus kurikulumnya banyak yang di-adjust sih sama kebutuhan sekarang. Mungkin kalau misalkan dulu kemampuan yang kayak kognitif gitulah yang perlu diperluin gitu kan, kayak kamu bilang kemampuan buat menghafal kayak gitu kan. Sedangkan kalau yang praktek-praktek kayak kesenian, olahraga itu kan cuman kayak ya itu doang. 1 mata kuliah kesenian, 1 mata kuliah olahraga kayak gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin idealnya, tadi kan kamu juga udah sempet singgung. Aku memang lebih berpikir kalau misalkan yang harusnya lebih difokusin adalah itu tadi minat bakatnya mereka itu di mana kayak gitu. Terus kayak misalkan untuk memenuhi kebutuhan biar mereka bisa bersosialisasinya itu bisa banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan aku hanya
sebatas kayak memberikan ide atau asumsi ya. Ya misalkan nih kita emang ngelibatin mereka ke dalam komunitas gitu. Kayak misalkan mungkin ketemu di kelas McD gitu atau kelas Pizza Hut yang bikin pizza buat anak-anak atau gimana gitu kan. Atau misalnya kita libatin mereka ke kegiatan sosial gitu kan. Banyak cara sih buat bikin mereka tuh punya teman. Atau sesimpel kayak kita di komplek mungkin ada anak-anak kecil lain gitu kan. Atau enggak mereka ikut suatu les yang bentuknya kelompok, itu kan juga bisa buat membentuk kemampuan mereka bersosialisasi. Betul. Cuman yang aku highlight memang kalau melihat dari pengalaman aku sekolah dulu, aku bersyukurnya karena aku ketemu teman-teman, aku ketemu guru, dan aku belajar gimana caranya untuk ngobrol gitu loh. Gimana caranya buat bisa kayak kamu menyesuaikan ketika kamu ngobrol sama guru, cara kamu ngobrol gini. Ketika kamu ngobrol sama teman, cara ngobrol kamu seperti ini, kayak gitu sih. Wow. Apa sih? Jauh lebih bijak ketimbang saya. Sekian untuk TNC hari ini. Sampai jumpa di TNC berikutnya. Dadah. Dadah.